Di lembah yang tak jauh dari gemuruh air terjun yang membelah Sukabumi, terhampar perkebunan cabai yang menghijau. Di sanalah seorang pemuda bernama Raden dengan ketampanan yang memikat dan kesopanan yang tak tertandingi, mengemban tugas sebagai mandor. Sore itu keletihan mendera Raden hingga ia terlelap di pematang ladang. Sementara para pekerja lainnya telah kembali ke rumah masing-masing. Mereka enggan mengusik tidurnya, membiarkan Raden beristirahat hingga senja mulai merayap. Suara serangga malam yang khas mulai terdengar, menandakan pergantian hari. Namun Raden masih terbuai dalam tidurnya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 10 malam, hawa dingin semakin menusuk tulang. Tiba-tiba, dari kejauhan sayup-sayup terdengar suara wanita menangis, lirih namun penuh kesakitan. Raden tersentak bangun, jantungnya berdebar kencang. Dengan langkah ragu, Raden mencari sumber suara itu. Di bawah rembulan yang pucat, ia menemukan seorang wanita berparas ayu, mengenakan kebaya lusuh, tengah tertunduk sambil terisak. Raden mendekat, menawarkan bantuan dengan suara lembut. "Nona, kenapa menangis sendirian di tempat seperti ini?" tanya Raden dengan nada khawatir. Wanita itu mendongak, matanya sembab namun memancarkan pesona yang memilukan. Saya tersesat. Jawabnya dengan suara bergetar. Saya tidak tahu jalan pulang. Raden mengamati wajah wanita itu dengan sesama. Ada kesedihan yang mendalam terpancar dari matanya. "Jangan khawatir, Nona," ucap Raden mencoba menenangkan. "Saya akan membantu Anda. Siapa nama Anda?" Saya Sekar. Jawab wanita itu lirih. Terima kasih atas bantuan Anda. "Saya Raden," balasnya dengan senyum tulus. "Mari saya antar pulang. Di mana rumah Anda?" Sekar menyebutkan sebuah kampung yang asing di telinga Raden. Kampung itu tidak jauh dari sini, tapi saya tidak tahu jalannya. Ujarnya dengan nada putus asa. Raden mengiyakan permintaan itu. Mereka berjalan menyusuri jalan satapak yang berliku, saling bertukar cerita untuk mengusir rasa takut dan dingin. Raden terpesona dengan kecantikan dan kelembutan Sekar, sementara Sekar merasa nyaman dengan keramahan dan ketulusan Raden. Apakah Anda seorang mandor di perkebunan ini? Tanya Sekar memecah keningan. "Benar," jawab Raden. "Saya sudah lama bekerja di sini, tapi anehnya saya tidak pernah tahu ada kampung di sekitar sini." Sekar tersenyum misterius. Kampung kami memang tersembunyi. Tidak semua orang bisa menemukannya. Akhirnya mereka tiba di sebuah perkampungan yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Kampung itu tampak begitu indah dan damai. Namun, ada sesuatu yang ganjil yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Raden merasa asing, seolah baru pertama kali melihat tempat itu. Padahal, ia telah lama menjadi mandor di perkebunan tersebut. Setelah mengantarkan Sekar sampai ke rumahnya, Raden berpamitan. Terima kasih banyak, Raden. Ucap Sekar dengan senyum manis. Anda sangat baik. Sama-sama Sekar, balas Raden. Saya senang bisa membantu. Sebelum Raden berbalik, Sekar meraih tangannya. Raden, maukah Anda berkunjung lagi ke kampung kami? Raden terkejut namun hatinya merasa senang. Tentu saja, jawabnya dengan antusias. Kapan-kapan saya akan datang lagi. Raden bergegas kembali ke perkebunan. Namun keesokan harinya,
Raden menghilang tanpa jejak. Para pekerja kebingungan mencari keberadaannya. Namun semua usaha sia-sia. Seminggu berlalu, Raden tak kunjung ditemukan. Kisah hilangnya Raden menjadi buah bibir di kalangan warga sekitar. Raden telah dibawa ke alam lain, terperangkap dalam dimensi waktu yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kampung yang ia kunjungi adalah perkampungan gaib, tempat bersemayamnya makhluk halus yang menyesatkan manusia. Raden hanya merasakan satu malam di kampung itu. Namun di dunia nyata, ia telah menghilang selama 1 minggu. Sejak saat itu, perkebunan cabai di dekat air terjun menjadi angker. Para pekerja sering mendengar suara wanita menangis di malam hari dan melihat penampakan sosok Raden yang berjalan linglung di antara tanaman cabai. Mereka percaya bahwa Raden masih mencari jalan untuk kembali ke dunia nyata, terjebak di antara dua alam yang berbeda, dikarenakan terikat oleh janji yang terucap pada malam yang penuh misteri itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga cerita ini bisa menghibur. Oke, atuh bahaya.